Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan seperti biasa kami temani Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersulu Arif. Dan saya Agi PTA senang sekali menjumpai teman-teman semua dan kita akan mengupas sesuatu hal yang ya berat-berat ringan lah di akhir tahun ini ya Mas. Berat-berat ingat ya. Eh, Ringan-ringan berat-berat ringan juga. saya mulai curiga kalau Mbak Agi mulai ngomong berat-berat ringan gitu. Ini perpaduan, Ya, ya karena apa ya, perpaduan dari politik dan infotainment ya. Tapi ya, sebenarnya jangan dilihat infotainment ya, kita melihat heavy-nya tetap saja politik kalau kita ya. lihat yang Mbak Agi. Itu rame, saya setuju, Mhm. rame banget soal Ridwan Kamil ya, yang KPK kan sebelumnya memastikan akan memeriksa Aura Kasih ya berkaitan dengan Ridwan Kamil itu kan, Betul. karena diduga ada aliran dana yang 200 miliar korupsi di BJB itu ya. Kemudian itu salah satu 222 kalau tidak salah. Iya. 222 ya. Itu kan sebagian Mhm. dicurigai oleh bukan dicurigai lah ya. KPK menemukan aliran dana ke Ridwan Kamil Mhm. dan kemudian dari Ridwan Kamil ini mengalir ke sejumlah orang gitu, termasuk salah satunya yang paling banyak disorot Aura Kasih. Mungkin karena Aura Kasih ini seleb juga ya, jadi rame banget pemberitanya di media-media online ya, Mbak. Apalagi media gosip. Oh, rame banget itu, Mbak Aki. Iya betul Mas Ersu. Jadi sebetulnya tidak hanya kepada satu wanita. Ah, itu Itu dia. berdasarkan iya Di, kepada beberapa perempuan lah. Salah iya, satunya iya. yang sering dipanggil itu adalah Lisa Mariana yang dia mengakui memang ada transfer dari Ridwan Kamil, itu transfer bulanan yang diklaim oleh dirinya itu adalah untuk anaknya sehingga dia tidak mau ketika ditanya berapa nilai atau nominal dari transferan tersebut, kata dia nggak etis karena itu buat anak saya. Lah nggak etisnya di mana kalau sebenarnya transferan itu juga berasal dari Lebih, transferan dari pihak iya, lain, lebih tidak ada baik, hubungannya dengan lebih baik, korupsi. lebih nggak etis lagi terima duit dana korupsi ya, Mbak Agi ya. Oke, Betul, apalagi kalau, kalau membiayai anak kita, keluarga iya, kita iya. dengan uang korupsi, Waduh. mengalir korupsi itu di dalam Eh, darah. ya oke, kalau kalau Aulia, kemarin siapa yang kita bahas? Ayu Aulia ada nggak aliran dana untuk dia juga? Kita nggak tahu ya Mas Hersu Nggak ya, karena ini disebutkan nggak, tidak? kabarnya Tidak disebutkan, tidak. tidak ada yang memberitakan soal itu ya. Oke. Iya, tidak Ya. tidak disebutkan juga oleh KPK bahwa akan ikut diperiksa atau Ah, bagaimana, siap, siap, tapi ini siap, adalah orang yang cukup dekat juga dengan Ridwan siap. Kamil Iya. dan banyak sekali juga yang menyebut kalau di medsos itu sebagai ani-ani begitu ya. Ani-ani itu apa Ya, sih, Mbak? Jujur saya nggak ngerti. ya, ani-ani itu adalah mungkin kata lain dari simpanan gitu ya Mas Hersu, Oh, oke, atau oke, oke. wanita idaman lain atau Iya, iya. seperti itulah begitu. Saya Orang yang taunya sudah berkeluarga ani-ani tapi itu untuk mengetam padi. Mengetam beras. padi, Padi, bukan beras, mengetam padi. Ya, padi. betul ya. Oke, Ya. tapi berkaitan nanti sebelum kita ngobrolin lebih jauh soal Ridwan Kamil, kemarin kan Mhm. kita membahas soal Ayu Aulia itu ya. Kemudian ada Betul. sebenarnya sudah Mhm. ada bantahan sebenarnya dari juru bicara di Kemhan, Mhm. ya nggak betul kalau dia Mhm. apa dia itu menjadi apa sih, tenaga ahli ya, tenaga ahli bidang Jadi tim kreatif tim di kreatif ya. ya yang Ya, dibayar ya. oleh Kemhan begitu Ya, ya. agak masuk akal karena kemarin kita juga bertanya-tanya apa yang digunakan ini kan gitu ya. Mhm. Tapi menurut Kemhan nggak betul, dia hanya hadir di acara itu gitu ya. Kemarin Anda menyebut padahal kalau pengakuan Ayu Aulia kan dia katanya disuruh ikut ada testingnya segala macam ya, Mbak Agi ya. Betul, pengakuan dari Aulia seperti itu. Makanya Hmm. saya rasa kemudian saya mendapati postingan dari Profesor Koni Rahakundini gitu Hmm. yang dia walaupun sudah mendapatkan jawaban itu dari Kementerian Pertahanan, dia tampaknya tetap skeptis gitu, mempertanyakan Hmm. ini yang bisa dipercaya yang mana nih gitu. Karena ada Ya, postingan di ya, Instagramnya Ayu Aulia bagaimana dia dilantik, terus kemudian juga ada orang-orang lain gitu yang ya. berseragam biru juga pada sebuah acara. Jadi kalau menurut Kemhan, Ayu Aulia ini hadir sebagai tim kreatif dari sebuah organisasi masyarakat yang Hmm. melakukan kegiatan difasilitasi oleh Kemhan, ada di lingkungan Hmm. Kemhan Hmm. begitu. Hmm. Jadi tidak bekerja pada Kemhan tapi pada ormas tersebut Mm-mm. gitu. Ya oke lah. Nggak apa-apa apakah dia yang halu atau gimana kondisinya seperti, tapi setidaknya kita coba balance lah ya, bahwa kita juga menampilkan versi dari ke Kemhan. Kemhan, karena Hmm, kemarin kan saya juga menyatakan harus jawab nih Kemhan soal begini-gini ya, bahwa kemudian betul. jawaban Kemhan diragukan oleh Profesor Koni Rahadian ini, itu soal yang lain lagi itu ya. Itu juga fakta Betul. yang kita juga mesti tunjukkan juga. Oke, tapi kita langsung, saya kira kita fokus ke eh, RK dan AK gitu ya. Gitu. Ini mau pantunnya gimana, pantunnya nih, Mbak Agi? Duh, ini Jadi, rupanya ya,
Hmm. Jadi ini hubungan ini sudah lama begitu ya Oke, Mas Hersu iya, iya, ya. iya. Gitu, hubungan ini sudah lama dan kemudian juga terjadi pada saat RK ini masih menjabat sebagai gubernur begitu kan. Oh, Kalau melihat enggak, ya itu kalau waktu itu dia udah naksir atau udah ada hubungan gitu yang apa bisa kita simpulkan sementara ini. ya coba kita lihat timelinenya ya Mas Hersu. Mm, mm, Jadi yang sekarang sedang ramai ini kan foto-foto dan video bagaimana mm, mm, Ridwan Kamil mm, dan mm, Aura Kasih gitu. mm, Ini bukan Lisa Mariana, ini wanita yang lain lagi mm, yang mm, mm, mm. disebut oleh media sebelumnya. Rupanya ini orangnya Jagoan ya Ridwan Kamil nih rupanya iya ya. luar biasa. Iya. Biasa Ja- biasa biasa main di luar atau luar biasa? Iya, ini pokoknya luar lah gitu ya. Ya, ya. Ini ke luar negeri Mas Hersum Oh, mainnya nih ya. ya, ya, ya. Eh, Nah, Pak, ya jadi yang saya yang ke Itali kan maksudnya Mbak Agi ya. Jadi saya kan betul. termasuk yang tadinya nggak terlalu, aduh lah nggak terlalu peduli lah soal begitu-gitu. Tapi sampai Mhm. kemudian saya dikirimi oleh Mas Roy Suryo ya, analisis sebagai pakar telematika kan dia menganalisis itu. Tapi dia kemudian mengiriminya buat saya ini sekedar intermezzo sambil senyum-senyum gitu. Tapi saya baca kesimpulannya dari analisisnya Mas Roy Suryo itu katanya foto-foto itu valid kata dia justru nggak perlu Valid yang ya. paling penting itu adalah sekarang bagaimana mereka memberikan klarifikasi soal itu gitu ya kalau kalau menurut Roy Suryo dan yang paling menarik Roy Suryo juga menyatakan tapi kan Ridwan Kamil sudah secara gentle mengakui itu udah minta maaf kepada Mhm. istrinya gitu ya jadi saya agak nggak maksudnya gini ini dalam kali ini karena Mas Roy Suryo kayak dia nggak terlampau apa banget serius banget mendalami soal itu tapi saya kemudian karena Mas Roy Suryo yang menganalisis saya pikir loh ini serius dong ya ada pernyataan dari dari KPK mau memeriksa Aura Kasih Mhm. kemudian foto-foto Mhm. tadi menurut Roy Suryo tervalidasi bahwa itu mereka sebenarnya berada di tempat yang sama pada saat yang sama cuma memposting fotonya berbeda saja itu nah itu yang menurut saya jadi menarik itu Mbak Agi. Iya, coba kita kupas satu-satu ya Mas Ya. Hersu. Mm, Kalau kita melihat timelinenya mm. begitu, memang sekarang ini sedang digali-gali, di Siapa? digging-digging begitu Siapa yang gali? oleh netizen, sedang Oh, menggali iya, iya. jejak Hmm, digital dari RK ini ya. Bahkan soal dia sering menyebut nama Aura Kasih di dalam hmm. pantun-pantunnya di depan Nah, publik gitu ya. menarik itu. Mm-mm, Ada pantunnya, Mbak Agi. menarik. Hmm, Ada, tapi memang itu dikompilasi oleh hmm, netizen. Kita hmm, mengambil gambar hmm, dari netizen saja hmm, ya, karena hmm, mereka ini yang sangat aktif, Mas Hersu. Kalau saya hmm, nggak sabar ya menggali sampai sedemikian rupa sampai bertahun-tahun kemudian hmm, sekarang sudah tahun hmm, 2025 di hmm, penghujung, nanti hmm. sebentar lagi 2026 dan ini dicari pantunnya pada tahun 2021. Aura Kasih naik dokar ke Surabaya. Aura Kasih pergi makan rendang. Aura Kasih nampak di baliho. Konser Jumat di Cibiru. Terima kasih. Aura Kasih pakai koteka, naik kuda berdua RK. Walau nanti duda, tetap dipanggil KPK. Ini kok Aura Kasih aja, kenapa nggak Mpok Ati Iya. atau kenapa Kompo bukan Ante ada ya. disinggung di apanya di Twitternya kalau tidak salah. Oh iya Ya, ya. iya yang kemudian disebut sebagai rasis itu Mm, ya. mm, Itu mm, mm, itu mm. yang kejadian sebelum-sebelumnya tuh ya. Tapi Oh. artinya kan banyak wanita yang lainnya yang sebagai Mm, artis atau apa mm, begitu. Tapi mm, mungkin something lah mm, Aura Kasih ini berbeda nilainya ya mm, di mm. mata RK dan Jadi kemudian ini sekarang waktu itu masih jadi gubernur itu ya, waktu dia bikin pantun-pantun ketika itu. itu dia masih menjadi gubernur tentu saja Mas Hestu Oh. tahun 2001 2023 dan kita tahu RK ini kan pada tahun 2023 ya sekitar tanggal berapa 5 September kalau tidak salah Hmm. dia ini melepas jabatan sebagai gubernur Jawa Barat. Coba saya lihat timelinenya ya betul ini ada di akun dari Provinsi Jawa Barat begitu bahwa jabatan gubernur RK berakhir 5 September 2023. Sementara Aura Kasih memposting videonya, dia berada tentu saja dalam video tersebut dirinya sendiri begitu yang Hmm. diposting ya, Hmm. bukan video dia bersama RK. Tapi siapa sih yang ngambilin video ini Hmm. begitu? Hmm. Kalau kita bisa menduga yang memotret atau fotografer atau videografernya ya barangkali RK gitu karena Kenapa, Mbak? kalau melihat kebersamaan mereka dan sudah dikonfirmasi bahwa itu memang betul mereka berada di sana dan sepertinya timelinenya itu juga serupa Ini begitu di Mas mana nih? Erso. Di Yang di Itali? Itali, Oh, oke. yang di Itali.
Iya, dan ini diposting pada tanggal 28 September 2023. Loh, Dan RK, masih gubernur itu ya dia ya? iya, kita tidak tahu kejadiannya ya. Selesai menjadi gubernur tanggal 5 September. Kita tidak Oh, tahu oh, kejadiannya ini bulan apa, tapi kemudian postingannya ya. ini merupakan late post, yaitu Hmm. postingan yang tertunda menunggu Ridwan Kamil lengser dari kursi gubernur atau apa, kita tidak tahu kan. Ya, Sampai sekarang kejadiannya, kepastiannya itu mungkin Roy Suryo pun juga memerlukan waktu yang cukup panjang biasanya dia dilihat di metadatanya di bisa, keterangan ya dan sebagainya. metadatanya dia bisa tahu nanti itu diambil tanggal berapa dan berapa. Tapi kalau saya concern saya adalah dengan posisi sebagai seorang gubernur, kan saya baca-baca komentar dari netizen, Mhm. gimana caranya dia pamit sama istrinya ya gitu ya kan gitu. Tapi kalau saya bukan itu yang saya lihat sebagai seorang gubernur. Ini kalau timeline tahun 2023 dia masih gubernur, dia itu untuk izin gubernur itu berangkat gubernur ke luar negeri nggak mudah loh, seorang gubernur itu Ya. harus izin ke Menteri Dalam Negeri. Enggak, kejadiannya bisa seperti Bupati Aceh Selatan ya, yang pergi nggak tanpa izin juga kan ke itu umroh itu. Mhm. Itu pun dia pun posting dengan istrinya itu jadi geger. Tapi lagi kalau ini enggak, itu menurut itu dugaan saya sebenarnya mungkin setelah begitu selesai dia tidak jadi gubernur tanggal 5 itu langsung wush begitu mungkin. Tapi kalau menilik dari sejarahnya dia bersama Lisa Mariana, Mas Hersu, Lisa Mariana menceritakan bahwa dia itu ada di sela-sela tugasnya RK ketika dia bertugas di luar Bandung, begitu. Jadi kalau tidak saya lupa ya, mohon maaf teman-teman, apakah di Palembang ataukah di Lampung atau di mana, begitu. Pokoknya bukan di Bandung. Jadi ketika itu memang ada sebuah acara di mana RK hadir di situ selama berapa malam, dan kemudian Lisa Mariana itu berada di hotel tersebut melayani RK, begitu ya, bersama RK. Jadi memang ada di sela-sela tugas itu. Jadi tapi apakah yang itu menurut klaim dari Lisa Mariana, bukan penjelasan dari RK tentu saja. Tapi kalau yang di Italia ini kita tidak tahu ya, karena memang belum ada penjelasan baik dari keduanya itu kapan terjadi, dan hanya permintaan maaf saja kalau ada di Instagramnya dari Ridwan Kamil begitu. Nah, coba kita lihat ya, apa yang dikumpulkan, kadang-kadang hal seperti ini kan muncul dari kecurigaan dan dari timeline begitu. Coba kita lihat, ini salah satu yang diunggah oleh netizen. Ini saya membaca di thread di aplikasi Threads, dan kemudian dia menulis seperti ini. Ini namanya Zahira, gini ya akunnya. Sudah jauh dan selama ini ternyata Pak RK dan Tante AK, Pak Ridwan Kamil dan Tante Aura Kasih. Di situ ada gambar yang kemudian dikompilasi begitu ya sebagai sebuah kronologis kejadian, di mana tulisannya seperti ini, berawal dari lukisan RK ini. Ini sebuah lukisan, jadi RK rupanya melukis begitu, dan kemudian lukisan AK yang ini. Jadi di sini ada lukisan AK di mana dia berbaju merah dan kemudian RK menaiki sepeda begitu. Diartikan sebagai seperti itu oleh netizen. Iya, pakai jas ya gitu ya, naik jas pakai sepeda. Betul. Gitu. Iya, dan kemudian di capture juga unggahan dari Instagramnya Aura Kasih, foto-fotonya di mana salah satunya dia memakai baju berwarna merah dan berupa long dress gown gitu ya. Lukisan mereka ada seorang perempuan memakai dress merah, ialah AK sendiri, Aura Kasih sendiri. Kemudian sedangkan sosok laki-laki memakai jas sedang bersepeda adalah RK, yaitu Ridwan Kamil. Kemudian di sini ada tulisan dari Aura Kasih, tulisan dari dirinya, lukisan yang dibuat Aura Kasih. Hubungan itu seperti membangun rumah. Bangunlah dengan baik atau akan runtuh. Kamu yang memilih. R, bangun rumah, R, runtuh. Iya, jadi jadi keduanya memakai inisial R, Mas Hersu. Tapi artinya di sini bahwa hubungan itu seperti membangun rumah. Bangunlah dengan baik atau akan runtuh. Jadi seperti dia berbicara kepada pasangannya entah siapa itu gitu ya. Kamu yang memilih, disuruh memilih nih. Barangkali Pak RK yang disuruh memilih ya. Kemudian ada lagi tulisan seperti ini. Lukisan yang dibuat oleh Aura Kasih dengan tulisan Dear John katanya. Nggak tahu, mungkin dia memanggil Pak RK John atau bagaimana kok Dear John ya. Tapi yang jelas lukisan ini adalah lukisan seseorang dengan baju merah, tapi kalau lukisannya Aura Kasih adalah memakai baju hitam dengan shawl berwarna merah. Dan sementara postingan RK itu memperlihatkan dia ada di depan danau, mirip sekali dengan
lukisannya Aura Kasih, jadi dua-duanya melukis, Mas Hersut. Saya tidak tahu lukisannya apakah dengan lukisan betul dia melukis gitu ya, ataukah ini memakai AI, kita tidak tahu. Tapi di situ ada postingan dari RK di mana dia memandang sebuah danau sendiri, diambil angle dari belakang begitu, dan mirip sekali dengan lukisannya Aura Kasih. Yang berikutnya, ini menarik ya. Yang berikutnya, mereka sering memakai kode dengan inisial R, dan kemudian ada unggahan dari Aura Kasih yang berupa sebuah kartu begitu, tidak jelas ini tulisannya apa. Mungkin dalam bahasa Inggris you are my apa itu ya, pokoknya seperti itu. Terus kemudian sering membuat kode dengan membuat inisial R, di bawahnya ditulis thank you R, katanya begitu, thank you R. Jadi rupanya itu sebuah buket bunga mawar berwarna pink dengan kartu yang kemudian difoto dan diunggah oleh Aura Kasih, dan dia menyebutnya sebagai thank you R gitu, terima kasih R. R itu siapa? Ya, waktu itu belum diketahui. Kemudian RK pun membuat sarkas. Unggahan-unggahannya tulisannya tuh berbau sarkas dengan menyebut inisial R. Jadi seperti ini misalnya. Selain ngangenin, inisial R ngeselin. Ngeselinnya kebangetan sih, katanya. Selain ngangenin, inisial R ngeselinnya kebangetan sih, katanya begitu. Kemudian ada juga RK membuat sarkas dengan inisial R lainnya lagi. Dia dengan gambar RK berdiri begitu di tengah padang rumput yang ada bunga-bunga liarnya, dia menulis kalem aja walaupun lagi diomongin, apalagi kalau bukan inisial R, katanya begitu. Mungkin lagi diomongin oleh si inisial R. Kemudian RK mengunggah juga, belum dimiliki tapi udah diceritain ke teman. Siapa lagi kalau bukan inisial R, katanya. Jadi belum dimiliki tapi sudah diceritakan ke teman. Itu tahun berapa ini? Saya tidak tahu Mas Hersu, ini tahun berapa? Mungkin antara tahun 2021 sampai 2023 itu ya. Tapi itu terbuka, sebenarnya terbuka sekali dong ya. Iya, kalau orang yang mengetahui, mungkin bisa mengaitkan ini. Tapi kalau orang yang tidak tahu, kan kita tahu bagaimana Ridwan Kamil ini memang sering sekali membuat postingan-postingan yang berbau romantis, ngeledek, begitu ya, soal jomblo, soal hati, kan pasangannya, maksud saya kan bagaimanapun juga pasangan, media sosial itu kan sebuah platform yang terbuka dan pasangan juga mesti tahu, dan kemudian juga pasti lihat gerak-geriknya kan orang sedang kasmaran. Maksudnya ibu beda. Cinta ya? Iya. Ibu cinta. Iya. Kemudian ada lagi dengan inisial R itu RK memposting ngambek dikit, ngetiknya langsung singkat. Maksudnya ngetiknya begitu ya, mungkin berupa percakapan WA atau apa, kalau saya menduga demikian. Ngambek dikit, ngetiknya langsung singkat. Mana dibujuknya susah banget. Siapa lagi kalau bukan si R, katanya begitu. Kemudian oke. Sersut jangan terlalu panjang. Biasa saja. Enggak, saya terheran-heran aja. Masa begitu banget, itu kayak remaja betul-betul lagi jatuh cinta gitu loh. Ada lagi kemudian postingan ini netizen mengumpulkannya luar biasa. Kemudian ada lagi yang seperti ini, pengen ngumpulin orang yang jarang mandi. Biasanya namanya diawali huruf R, katanya begitu. Rupanya si R ini jarang mandi. Tapi tetap. Kalau R ini kan mestinya kan Ridwan kan, inisialnya R. Iya, tapi masa kita mau bilang AK, Mas Hersu, terlalu ketahuan dong ya. Oke. Ya, jadi saling menyebut R. Jadi dari Aura Kasih menyebut R, kemudian Ridwan Kamil juga menyebutnya sebagai R. Kita tidak tahu R itu apa ya. Kemudian RK juga membuat lagi inisial R. Dia menulis seperti ini. Ini kecil sekali, coba saya besarkan. Capek nggak sih ngadepin pasangan yang inisial namanya huruf R, katanya begitu. Jadi ngadepin pasangan yang inisialnya huruf R, capek nggak sih gitu. Mungkin terjadi sesuatu, kemudian juga membuat seperti ini. Kecil-kecil sekali nih capture-nya. Lagi rame yang mojokin inisial R. Padahal setahu gua inisial R tuh cakep. Suka traktir teman-temannya bukber, katanya. Jadi lagi ada rame yang memojokkan inisial R ini, padahal setahu gua inisial R tuh cakep-cakep, suka traktir teman-temannya bukber, dia mengatakan seperti itu. Jadi
Ini kok saya bayang kayak anak SMA atau mana anak SMP, jangan-jangan yang lagi kasmaran Ada gitu. lagi Mas Hersu, ini yang ada di Italia. Ini penelusuran jejak netizen teman-teman. Sekali lagi ini bukan saya, ini netizen yang luar biasa seperti melakukan penelusuran terhadap Fufu Fafa. Nah, ini lagi mereka tanggal 23 September 2023 liburan bersama. Ini kata netizen. Ada di sebuah kafe bernama Restorante Pizzeria Wine Bar. Nah, di situ ada gambar outfitnya Aura Kasih itu memakai three pieces gitu ya, atasan bawahan, dia memakai span gitu, dan kemudian pakai dalaman dan juga memakai semacam bolero atau jaket gitu. Dan Ridwan Kamil memakai topi yang seperti biasa dia suka pakai, dan kemudian pakai kacamata hitam dan baju berwarna biru. Keduanya memakai itu. Di postingannya Aura Kasih pada Desember 2023 dia berjalan gitu di sebuah jalan gitu dekat bangunan-bangunan tua. Kemudian postingan RK pada tanggal 25 September. Ini secara timeline, ini antara September dan kemudian Desember. Jadi memang tidak serta-merta mereka pergi ke sana kemudian langsung diposting ya Mas Hersu. Ya, jadi postingan RK itu 25 September 2023. Ini sesudah dia tidak menjabat lagi sebagai gubernur karena selesai tanggal 5 September. Kemudian postingan AK dengan outfit yang sama. Ini dia ada di sebuah lorong bangunan gitu, dia diambil dari belakang dengan rambut panjangnya begitu. Dan inilah yang kemudian dianalisa oleh Roy Suryo, Mas Hersu, sebagai itu postingan itu atau gambar-gambar tersebut adalah benar. Jadi tidak ada yang merupakan gambar rekayasa, semuanya berdasarkan analisa begitu ya, sesuai dengan cara dia menganalisa foto-foto atau ijazah dari Pak Jokowi, dia menyebutkan demikian, itu semuanya otentik begitu, benar begitu, memang benar adanya, jadi itu bukan foto palsu. Iya, oke. Kalau saya yang terbayang tadi ketika cerita soal dia lenggak-lenggok, saya terbayangnya kayak waktu dia di fashion Citayam Fashion Week waktu itu kan juga iya. Yang di Sudirman. Iya benar. Sudirman kan? kalau kita Jalan iya. Sudirman betul. Waktu itu dia masih gubernur, jadi menurut saya nggak terlalu heran. Dan pilihan warna-warnanya itu benar-benar warna yang saya nggak berani deh pakai warna kuningnya kuning mungkin Golkar hijau muda apa gitu ya Mbak. Pastel begitu ya, pastel yang seperti itu ya. Ya, coba saya kutip ya apa yang dikatakan oleh Mas Roy Suryo. Saya secara pribadi saya appreciate kepada RK yang berani jujur dan terus terang begini dibanding dengan yang sudah terbukti ijazahnya palsu secara teknis itu, yaitu dengan analisa ELA, error level analysis, luminance, dan gradient, bahkan histogram. Tapi masih saja ngayal dan tidak mengaku, bahkan dibela bisa-bisan oleh para termuli, tetap saja dikaitkan dengan ijazah Jokowi ini. Jangan dikaitkan gitu, fokus ke RK-nya, jangan dibantu. Iya, fokus ke RK-nya. Jadi dia mengatakan bahwa RK juga tidak mengelak, ya itu betul. Itu yang dimaksud tadi oleh Mas Roy Suryo itu, RK mengakui adalah mengakui bahwa dia sering khilaf gitu ya. Padahal kalau khilaf sekali aja ya, nggak berkali-kali. Kemudian diulangi. Kalau itu kelakuan namanya, habit. Bukan, itu doyan Mas Hersu ya. Kacau banget. Ya, doyan atau ketagihan gitu ya. Nagih ya. Ya, nagih gitu. Nah, ini kata Roy Suryo bahkan dugaan beredarnya foto-foto antara RK dan AK yang sekarang viral di media sudah tidak perlu dipertanyakan. Bahkan harus diuji kebenarannya lagi, dibilang. Jadi tidak perlu dipertanyakan dan tidak perlu diuji kebenarannya lagi karena semua sudah jelas berdasarkan telah telematika, bukti empiris dan kronologi peristiwanya. Sudah itu. Oke, sudah. Kalau Mbak Agi sering menggunakan istilah apa? Ceto welo-welo gitu ya Mbak Agi ya. Iya, terang benderang. Ya, kan itu dari sisi RK-nya ya, dari Ridwan Kamil yang dia sudah mengakui bahwa dia tidak menyebut spesifik loh ya, tapi dia menyebut dia sering khilaf, berarti bukan hanya satu gitu ya, kalau sering itu ya katanya gitu ya. Nah, tapi kan kalau dari Auranya Kasih sudah membantah loh Mbak, lihat pengacaranya dia membantah, dia nggak betul kalau dia seperti itu gitu kan, ada bantahannya kan. Betul. Iya, bantahan itu boleh saja, tapi mungkin harus dibuktikan juga ya. Iya. Mereka yang pembuktian bahwa itu benar
itu harus oleh ahlinya juga, Iya, dan kemudian buktikan bahwa dia membantah, itu kan juga harus setuju. kalau memang betul pada saat itu Anda ada di mana, terus foto ini foto siapa yang merekayasa, begitu, apa maksudnya, bahkan dia kan soalnya mengunggah sendiri foto Iya. itu walaupun tanpa ada Ridwan Kamil Ya. di sebelahnya, dia mengunggah Ya. sendiri, tapi secara timeline kita Ya. lihat memang lokasinya sama. Kalau ini urusan mereka pribadi ya, itu skandal udah nggak masuk wilayah kita ya. Tapi ini Enggak, masuk kita wilayah tidak akan bahas kalau di urusan mereka ini pribadi. masuk wilayah kita karena ada persoalan dengan KPK, ya kan, itu Betul. yang jadi serius. Dan kemudian analisis dari Roy Suryo tadi itu kan tentu saja mendukung kecurigaan publik yang ada selama ini, kan gitu kan Mbak Agi ya. Betul. Ya, iya. ya. Oke. Iya. Jadi ini makin menarik, dan saya kira nanti yang paling ditunggu-tunggu publik itu adalah kapan KPK itu memanggil Aura Kasih untuk memeriksa itu ya Mbak Agi. Dan saya kira KPK sekarang pasti sudah punya catatan aliran dana itu kalau sampai ada orang yang dipanggil itu kan gitu. Betul, apalagi ini bulan apa sih Mas Hersu, bulan Maret kalau tidak salah ya, ketika itu KPK sudah menggeledah rumah Ridwan Kamil yang ada di Bandung dan kemudian menyita mobil dan juga menyita mobilnya Pak Habibie itu ya, mobil warisan. Betul, mobil Pak Habibie yang malah belum lunas atau gimana gitu kabarnya kan ya. Mau ditarik lagi sama Ilham Habibie pada waktu itu. Ternyata ya, mau ditarik lagi oleh Pak Ilham. Dan kemudian juga tapi menurut RK itu dia membeli itu dengan menggunakan uangnya pribadi, katanya bukan uang aliran dari mana-mana. Ya, itu nanti kan harus dibuktikan di pengadilan. Dan kemudian juga yang menarik sekali dari KPK, karena ini pemeriksaan terhadap RK kan dilakukan baru pada tanggal 2 Desember yang lalu kan Mas Hersu, di tengah ribut-ribut soal gugatan cerai dari istrinya, dari Ibu Cinta begitu. Dan nama istrinya siapa sih? Bukan Ibu Ataya. Iya, Ataya. Dia menyebutnya sebagai Cinta kan. Ataya Praratia ya. Iya, makanya bilang Cinta siapa gitu. Rupanya Ataya. Oke. Ya. Ya, itu nama di IG, di akun medsos Mas Hersu disebut sebagai Cinta. Ya, oke. Mas Hersu ini kurang gaul ya, teman-teman. Kurang gaul. Sorry tuh. Soal medsos. Iya. Dan kemudian yang dari keterangan dari Budi Prasetyo, yaitu jubir dari KPK, dia mengatakan juga akan dilihat, masih terus dicari tempat-tempat usaha dari Ridwan Kamil ini, karena kabarnya dia memiliki beberapa tempat usaha, termasuk yang ada di Bandung juga dan mungkin ada di tempat lainnya. Apakah ini juga berkaitan dengan aset-aset tersebut ya? Apakah juga berkaitan dengan aliran dana dari Bank BJB tersebut begitu? Jadi ini alirannya kemana-mana ya? Karena kita tahu juga para direktur itu sudah dilengsarkan dan diganti dengan ada yang sudah divonis kan Mbak? Iya, betul. Tapi menurut saya ini kan jeleknya ini memang betul-betul akhirnya yang sering ngomongin orang bilang bahwa uang setan dimakan hantu kan gitu ya, larinya kayak yang gitu-gitu ya, karena isi kam isi go jadinya, dan kemudian ya, dan ini yang penting kita ingatkan soal korupsi ya. Kalau kemudian itu jadi kan kita tadi menyinggung soal untuk memberikan makan anak-anaknya, pastikan itu darah anak-anak menjadi kotor kalau korupsi, dan kalau perilaku anak-anaknya kemudian itu jadi nggak karuan, itu kita nggak terlalu terkejut gitu ya, karena memang dia dibesarkan dengan harta-harta yang tidak halal. Ini hati-hati nih para pejabat, pertama kalau korupsi itu kan pejabat ya, kebanyakan pejabat yang korupsi dan kemudian diberikan makan kepada anak istrinya, bahkan untuk gaya hidup flexing anak dan istrinya. Itu pasti kelakuan nanti anak dan istrinya itu pasti nggak karu-karuan semua juga nanti. Iya, akhirnya berantakan ya, akhirnya bisa membuat karirnya berantakan, keluarganya berantakan, anaknya nggak tenang, istrinya nggak tenang. Walaupun Ridwan Kamil pada pemeriksaan KPK, itu kata KPK, dia mengakui memberikan transfer kepada Lisa Mariana, misalnya ini perempuan pertama yang sudah mengakui ada hubungan intim, dan kemudian dia menerima transfer setiap bulan begitu. Tapi dari pihak Ridwan Kamil mengatakan bahwa saya diperas oleh Lisa Mariana. Tapi diperas apanya ya? Nanti kalau seandainya Aura Kasih ini diperiksa akan ngomong apa lagi begitu ya? Kalau terbukti memang ada aliran dana, siapa yang memeras gitu? Apakah Aura Kasih ataukah Ridwan Kamil begitu? Nah, ini rumit Mas Hersu kalau sudah korupsi kemudian
walaupun masih dugaan ya, masih harus dibuktikan pengadilan, tapi kasus korupsi yang ada hubungannya dengan wanita, padahal berkeluarga, punya anak dan sebagainya seperti ini salah satu contoh. Nah, yang menarik Mas Hersu, ini mungkin kita perlu lihat juga anak dari Purbaya yaitu Yudo Sadewa ini baru saja diwawancara. Ya, ini baru saja diwawancara di sebuah podcast dan dia mengatakan bahwa 80% pejabat Indonesia itu korupsi. Saya kira mungkin bisa lebih loh, bisa jadi ya, bisa jadi lebih. Ya, walaupun korupsinya lingkarannya udah korup banget kan gitu ya. Sudah korup ya. Hampir sulit menemukan yang tidak korupsi gitu. Tapi dalam hal ini memang korupsinya banyak ya. Maksudnya dalam berbagai bentuk maksudnya. Banyak tipe-tipe korupsi waktu itu sudah jelas, misalnya seorang gubernur Papua, pejabat bupati atau apa di Papua, tapi dia lebih sering di Jakarta. Yes, kita kenal beberapa orang itu. Itu beberapa orang kita juga ketemu di mall, loh itu kan bapak itu, kenapa ada lebih sering di Jakarta begitu. Dan kemudian juga misalnya korupsi perjalanan dinas ini jelas-jelas disebut oleh, malah lucu juga ini ya, Yudo Sadewa ini saking mangkelnya mungkin dia geram melihat biaya rapat dan perjalanan dinas menelan anggaran sampai miliaran rupiah. Iya, gimana nggak sampai miliaran rupiah, Mas? Kan ketika itu sudah ditetapkan oleh Ibu Sri Mulyani pada bulan Juni yang lalu sebelum dia direshuffle, yang bahwa untuk satu malam Mas Hersu, anggaran untuk menteri menginap bermalam di hotel 9,3 juta kalau tidak salah, satu malam loh itu. Saya juga mikir ngapain mereka itu nginep satu malam terus dengan 9,3 juta, dan itu kan dana rakyat gitu, mestinya mereka bisa ngambil kelas yang nggak usah, itu saya bayangkan tuh pasti presiden suite ya, pasti yang diambil yang bahagia. Pasti, yang seperti penthouse juga mungkin memiliki lift sendiri begitu ya, sangat private. Lengkap kemudian, seperti rumah lah itu ya, seperti rumah ya, jadi ada kitchen karena semuanya ada. Kitchennya bukan sekedar yang kayak di meja kecil itu, betul-betul ada kitchen, betul ada apa macam-macam tuh. Ada ruang tamunya dan segala macam. Seorang ketua KPU saja ketika menginap di luar negeri, ketika itu kan dilukiskan di Belanda, dia menemui teman-temannya itu di ruang tamu begitu kan Mas Hersu. Jadi ya memang fasilitas itu luar biasa untuk pejabat Indonesia ya, padahal kalau di luar negeri aja nggak begitu. Kemudian sedikit saja, menurut Yudo Sadewa ini dia bilang orang-orang itu kebanyakan korupsi itu dari situ, anggaran rapat, perjalanan dinas, masa bisa sampai miliaran? Lu tidur di Oyo aja udah nyaman kali, harusnya nggak usah di hotel bintang 5. Dia saking mangkalnya mungkin membandingkannya dengan Oyo. Oyo ini sekitar 200, bahkan ada yang di bawah 100. Red Door ya, itu kayak kalau di Indonesia Red Doors gitu ya, yang betul. Red Door, memang itu di Indonesia ya, jaringan Oyo ini banyak sekali. Iya, ini sudah jaringan internasional yang banyak bekerja sama. Nggak usah Oyo, tapi yang cukup pantas lah, yang pantas lah, yang dengan tarif misalnya 1,5 juta itu sudah cukup bagus ya. Iya, memang parah situasinya, dan yang lebih parah lagi kalau kemudian terbukti bahwa kemudian dipakai untuk hal-hal yang seperti itu gitu ya. Itu kan itu rezeki orang banyak, itu rezeki rakyat, itu duitnya rakyat. Banyak sekali orang-orang yang sekarang kemiskinan, orang yang sangat miskin. Coba deh Anda kalau mau coba nengok ke kiri kanan, sudah mulai banyak orang yang nggak makan, Mbak, mungkin sehari makan cuma sekali. Itu banyak sekali terjadi sekarang. Dan ini bahkan jangankan makan Mas Hersu, itu gas melon yang warnanya hijau itu ya, yang gas bersubsidi itu bahkan dijual hanya untuk makan. Saya baru saja menemukan postingan itu tadi malam ketika dihampiri karena dia mendm gitu ya, salah seorang selebgram, dan kemudian minta tolong dibantu untuk makan karena dia sudah 3 hari tidak makan. Dia hanya berusaha memberi makan anaknya. Kemudian ketika dihampiri rumahnya, dia memberikan alamatnya, dan ketika dilihat dia memang sudah tidak makan berhari-hari gitu. Dan ketika ibu tapi tidak masak sendiri, enggak ada karena gasnya enggak ada. Loh, kenapa gasnya enggak ada? Sudah dijual buat makan. Kita nggak mungkin nggak menangis loh melihat itu. Dan sementara yang di atas keadilan, misalnya saya membaca dikirim juga oleh seorang sahabat, ada seorang bapak di mana, di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, saya lupa. Seingat saya Jawa Tengah, yang mencuri 5 ranting disebutnya dari hutan, kemudian dia diancam hukuman berapa tahun gitu oleh di polisi, dan kemudian menjadi hakim sementara yang melakukan pembalakan liar besar-besaran, bukan pembalakan liar tuh, melakukan pembalakan di Sumatera, membuat kehancuran begitu. Sampai sekarang kita tidak tahu apakah mereka akan dituntut atau tidak kan gitu. Walaupun polisi sudah
turun ke sana untuk melakukan penyelidikan. Ini banyak sekali ketidakadilan di negara ini, dan korupsi itu saya kira paling penyakit yang paling jahat ya, karena itu Ya. apalagi kalau dipakai cuma Merusak semuanya. kalau Ya. dipakai cuma untuk esek-esek dengan banyak perempuan, itu betul-betul ini terkutuk lah kalau itu memang terbukti ya, dan itu harusnya dihukum berat dalam situasi semacam ini. Jadi Betul. mestinya ya sekarang ini koruptor-koruptor di tengah Indonesia, di tengah bangsa Indonesia ini sedang mengalami kesusahan, itu harusnya dihukum sangat berat. Sama seperti kayak korupsi di tengah bencana, itu kan hukumannya juga sangat berat gitu. Oke, Mbak Agi. Ya, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.